Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Pak Sun, pegiat matematika. Kali ini kita akan membedah matematika spesial untuk adik jenjang 4 SD MI, khususnya materi semester 1. Siap? Oke, pokok bahasan kali ini yang akan kita kupas yaitu berkaitan dengan FPB dan KPK. Oke. Dua topik kali ini berikut dengan kegunaannya sehingga nanti saya menunjukkan kurang lebih sekitar ada 4 soal ya, yaitu dengan pembahasan faktor dan kelipatan. Soal pertama tentang FPB, soal kedua tentang kegunaan dari FPB, soal kedua tentang KPK, dan dilanjutkan dengan manfaat alias kegunaan dari KPK. Oke, sip, 4 soal sudah kita siapkan. Ayo kita kupas ke slide berikutnya. Soal pertama ya. Kalian ditanyain FPB dari 36 dan 48 adalah titik. Nah, pilihannya A 8, B 12, C 18, D 24. Nah, materi FPB ini ada ya. Meskipun sekarang ini kalian kelas 4 barangkali baru mengenali tentang materi tentang faktor persekutuan terbesar ya. Nanti untuk kelas 4, nanti untuk menuju ke kelas 5 dan juga di kelas 6 nanti akan diulang kembali. Sehingga kalian harus sudah siap-siap sejak kelas 4 sudah pandai tentang materi ini sehingga nanti pada waktu kelas 5 ataupun juga kelas 6 kalian sudah tidak kebingungan lagi. Oke ya. Nah, kaitannya dengan FPB biasanya banyak sekali alias banyak jalan menuju rumah untuk mengerjakannya. Boleh pakai pohon faktor, boleh pakai faktornya itu sendiri diuraikan juga boleh, boleh pakai tabel ya. Dan seterusnya, otomatis biasanya kawan-kawan yang lain banyak sekali yang bisa mengembangkan lebih jauh lagi ya. Kali ini saya menggunakan tabel. Nah, bagaimana cara menyelesaikan FPB dengan menggunakan tabel ya kalau misalnya seperti ini ya, kita buat apa kolom-kolom seperti ini, kolom dan baris ya otomatis ya apa. Nah, kalau begitu apa? Nah, kita susun dalam bentuk kolom dan baris seperti ini ya, kayak tabel gini ya. Maka apa, kita susun berjajar yang nah, angka pertama apa bilangan yang pertama yaitu 36, bilangan kedua adalah 48. Ini yang dicari adalah tentang FPB-nya. Caranya gimana? Sama dengan dipakai pohon faktor, yaitu bagaimana? Kita bagi dengan faktor prima yang sama yang bisa membagi kedua bilangan yang ditanyakan ini. Gitu ya. Nah, kalau begitu 36 dan 48, faktor prima yang pertama yang bisa membagi 36 dan 48 adalah 2. Karena 36, 48 ini kan bilangan genap ya, maka pasti bisa dibagi 2. Ingat, faktor prima itu apa saja toh? Nah, bilangan prima yang diingat apa, yaitu 2, 3, 5, 7, kemudian 11, kemudian 13, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan FPB, cari faktor prima diawali dari yang paling kecil dan bisa membagi kedua bilangan yang ditanyai. Kalau ada 3 ya ketiga bilangan yang ditanyai dan seterusnya, gitu ya. Nah, langkahnya apa? Nah, ini tulis berjajar, cari bilangan prima yang dapat membagi kedua bilangan itu alias mencari faktor samanya. Contoh ini 2, bisa membagi 36, bisa pula membagi 48 ya. 36 dibagi 2 dapat 18, kemudian 48 dibagi 2 dapat 24 ini ya. Oke, setelah itu, setelah ketemu nilainya ini, maka apa? Kita lanjutkan dengan membagi faktor prima yang sama lagi. 18, 24 ini kan masih bilangan genap. Maka apa? Bisa dibagi dengan 2. Kenapa? Karena ini bilangan genap. Setiap bilangan genap pasti bisa dibagi 2. Maka apa? 18 dibagi 2 dapat 9, 24 dibagi 2 dapat 12. Nah, kalau begitu kita sudah ada 2 langkah sudah kita lalui. Langkah berikutnya, ini ada muncul angka 9 dan 12. Berarti 9 bilangan ganjil, 12 bilangan genap. Otomatis tidak bisa lagi dibagi 2.
maka masuk ke bilangan faktor prima yang berikutnya. Nah, berapa itu? 3. Nah, kita coba 3. 3, apakah bisa membagi 9 dan 12? Bisa kan? Oke. Kalau begitu, apa 9 kalau dibagi 3 dapat 3, kemudian kalau 12 dibagi 3 dapat 4. Nah, kalau sudah sampai di sini ini ada ya apa? Kalian lihat hasilnya ini adalah 3, yang satunya 4. Nah, apakah diperlukan tahapan berikutnya? Nah, apa? Ini kan sudah sangat kecil ya, sudah kecil, maka apa? Apakah masih ada faktor prima yang bisa membagi 3 dan 4? Nah, saya kira mentok ya. Maka jawabannya tinggal kalian mengalihkan yang ini, yaitu yang di sebelah kiri, ya kalikan dengan sampai kiri. 2 kali 2 kali 3. Berapa? Kalian ini kalau dinyatakan tampak seperti ini biasanya ya. Nah, 2 kali 2 ditulis 2 pangkat 2 kali 3. Nah, 2 pangkat 2 itu 4 kali 3, jawabnya adalah 12. Sehingga kalau kalian ditanyakan berapa faktor prima dari 36 dan 48, jawabnya adalah 12. Oke? Sip. Nah, ini saya yakin ada nanti kalau sudah di kelas tentang FPB dan juga KPK, nanti kalau sudah sampai kelas 5, kelas 6 sudah sangat friendly sekali ya. Jadi tidak perlu khawatir karena ini materi tergolong mudah untuk dipahami ya. Semoga begitu. Oke, sip. Menuju ke soal berikutnya, yaitu tentang manfaat dari FPB. Nah, contoh yaitu digunakan untuk menyederhanakan bentuk pecahan 30/45. Nah, untuk menyederhanakan bilangan pecahan 34/45, kalian bisa menggunakan FPB alias faktor persekutuan terbesar dari 30 yang sebagai pembilang dan 45 yang sebagai penyebut. Caranya gimana? Kita cari dulu FPB dari 30 dan 45. Nah, berapakah itu? Nah, saya uraikan pakai tabel lagi ya. Karena kali ini saya fokus menggunakan tabel, meskipun bisa juga pakai pound faktor, bisa juga yang pakai dicari faktornya juga boleh ya. Oke, maka 30 dan 45 saya susun berjajar seperti tampak pada gambar ini ya, ini. Nah, ini 30, ini 45. Oke, kemudian apa? Kita bagi dari faktor prima dari yang paling kecil. Nah, yang bisa membagi kedua bilangan itu yang paling kecil faktor prima kan 2 ya. Nah, 30 bagi 2 bisa 45. Tidak, karena apa? 45 bilangan ganjil, tidak bisa dibagi 2. Maka apa? Kita perlu mencari faktor prima yang lain. Berarti apa? Menuju ke yang agak gede dikit. Kalau yang 2 sudah tidak bisa, ya 2 tidak bisa, maka apa? Kita lanjutkan ke faktor prima berikutnya, yaitu 3. Kita coba dibagi 3. 30 bagi 3 dapat 10. 45 bagi 3 dapat 15. Nah, paling bisa dibagi 3. Nah, kemudian hasilnya ini ada D. Ini kan muncul nilainya 10 sama 15. Maka langkah berikutnya apakah masih bisa dibagi 3? Nah, 10 itu bilangan genap, 15 bilangan ganjil. Kalau dibagi 3 saya pikir tidak bisa. Karena apa? Ya ganjil sama genap. Ya. Nah, kecuali kalau ganjil sama ganjil masih ada kemungkinan. Ya. Maka apa? Kita lanjutkan bagiannya jadi apa? Ya 10 dibagi 5. Karena faktor prima setelah 3 adalah 5. Nah, kalau begitu dibagi 5, 10 bagi 5 bisa dapat 2. 15 bagi 5 bisa dapat 3. Nah, kalau begitu ini kan sudah menuju ke hasil yang kecil. 2, 3 sudah kurang dari ini. Maka apa ini namanya sudah mentok gitu ya. Maka kalau begitu FPB dari 30 dan 45 adalah hasil kali dari 3 dan 5. Alias berapa ini tadi? 3 kali 5 ya 15 ya. FPB dari 3 dan 5 3 kali 30 dan 45 adalah 15. Nah, kalau kita sudah tahu itu FPB dari
30 dan 45 adalah 15, maka bentuk pecahan sederhana dari 30 dan 45 tampaklah seperti ini. Caranya apa? Pembilang dibagi FTB-nya tadi. 30 dibagi 15, 45 juga dibagi 15. Dapat berapa? 30 kalau dibagi 15 dapat 2. Kemudian kalau 45 dibagi 15 dapat 3. Maka hasilnya adalah ini bentuk sederhananya. Sehingga untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Oke ya, 2/3. Oke, sip. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Oke. Soalnya KPK dari 8 dan 15 adalah titik-titik dengan pilihan A 18, B 24, C 32, dan D 48. Ya. Dan soal seperti ini ya, untuk adik-adik yang sudah terlatih artinya sudah sangat sederhana sekali, namun ini tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman khususnya untuk adik-adik yang pemula yang baru mengenal tentang KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk materi tentang KPK yang di awal sudah ada di video yang di awal, adik-adik ya, maka kalian boleh silakan di playlistnya ini untuk kelas 4 SD itu sudah ada materi tentang KPK, yaitu materi awal tentang penjelasan tentang kelipatan persekutuan terkecil dan juga FPP ya. Nah, ini sudah masuk ke latihan soal gitu ya. Oke, sip. KPK dari 8 dan 12 adalah titik-titik, yaitu A 18, B 24, C 32, dan D 48. Itu optionnya, pilihannya. Lalu jawabannya yang tepat yang mana? Ayo kita lanjutkan dengan cara seperti tadi, yaitu kita nyatakan dalam bentuk tabel. Boleh pakai pohon faktor juga loh ya. Nah, oke. Kalau pakai tabel, bagaimana caranya? Nah ini kita susun berjajar seperti tadi, yaitu apa? Bilangan ini yang ditanyakan yaitu 8 dan 12. Kita taruh di sini, oke? Yang satunya di sini. Nah, selanjutnya juga sama, dibagi dengan faktor prima dari yang paling kecil yaitu 2. Bisa nggak ini? 8 dan 12 dibagi 2. Nah, 8 dibagi 2 bisa nilainya 4, 12 dibagi 2 dapat 6. Bisa ya? Oke, sip. Terus hasilnya yaitu 4 dan 6 itu masih bisakah dibagi dengan faktor prima 2? Karena ini genap, maka apa? Pasti bisa. 4 dibagi 2 dapat 2, 6 dibagi 2 dapat 3. Nah, menuju selanjutnya. Nah, ini bedanya kalau dengan FPB ini ada ya. Kalau KPK ini kan untuk nilainya 2 ini ya, 4 dibagi 2 tadi dapat 2. Nah, yang satu hasilnya itu genap, yang satu itu hasilnya ganjil. Maka apa? Ini diteruskan gimana? Yang satu ini dibagi 2 kan bisa ya, faktor primanya 2 kan bisa ya. Dan 2 dibagi 2 kan dapat 1. Nah, ini 1. Nah, terus yang 3 dibagi 2 kan tidak bisa. Maka apa? Tulislah kembali di sini. Nah, oke. Sampai nanti hasil akhirnya 1, ini juga 1. Caranya gimana? Yang 1 kalau sudah 1 ini ditulis lagi di sini. Tetap 1. Nah, kemudian karena ini 3 tidak bisa dibagi kan 1 bagi 3 tidak bisa, maka apa caranya saja? Ini caranya saja adalah yang 1 ini ditulis lagi di sini. Tujuannya bengkak bengkak tempuk begitu ya istilahnya gitu ya. Maka apa? 3 kalau dibagi 3 dapat 1. Nah, maka kalau sudah pada ujung akhirnya yaitu apa? Yang bagian sebelah kanan bawah ini sudah 1, 1 begini, maka apa? Jawabannya adalah yang di sebelah kiri ini. Tinggal dikalikan ya. Jadi intinya hampir sama, cuma bedanya sedikit. Itu apa ada deh? Bahwa nanti kalau ini sudah kecil tapi tidak bisa dibagi oleh faktor prima yang paling kecil ini, maka apa? Nah, dilanjutkan terus sampai nanti ujungnya adalah 1 sama 1 begini.
Ya ini kalau 1 bagi 3 tidak bisa, tulis lagi di sini. 3 bagi 3 dapat 1. Maka hasil akhirnya adalah yang samping kiri. Berapa hasilnya itu? Berarti kan 2 pangkat 3 dikalikan 3. Alias 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2, 8 kali 3, 24. Ya. Nah, jadi rangkumannya tadi ada ya, dia ditulis lagi. Apa? Berjajar, kemudian cari bilangan prima yang dapat membagi kedua bilangan itu. Dan ada titik-titiknya adalah sampai nanti endingnya itu 1, ini 1. Oke, ya. Jadi kalau pas tidak bisa dibagi, ya tulis ya, angka berikutnya. Ya. Oke, terus yang ketiga, kalian berprima di samping kiri dan bawahnya ini kali ini, tapi kan karena ini 1 ya otomatis hasilnya ini aja ya. 2 kali 2 kali 2 kali 3, maka kita perlu nilainya adalah 24. Sehingga untuk soal ini KPK dari 8 dan 12 adalah 24 alias yang B. Ya, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu manfaat alias kegunaan dari KPK, yaitu kaitannya dengan penjumlahan pecahan. Nah, ini penjumlahan pecahan. Contoh, yaitu hasil penjumlahan dari 1/6 ditambah 3/8 adalah bla 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 bla. Nah, pilihannya seperti ini. Langkahnya bagaimana? Kita cukup mencari KPK dari penyebutnya, yaitu penyebut 6 dan penyebut ini 8. KPK dari 6 dan 8, berapakah itu? Sama kayak tadi, kita cari pakai tabel ya. Kalian boleh pakai bone faktor ya. Ini ya, contoh saya saja menggunakan tabel. Faktor prima, KPK dari 6 dan 8, ya sama seperti tadi kita bagi dengan faktor prima yang paling kecil, yaitu 2. Nah, 6 bagi 2 dapat 3. 8 dibagi 2 dapat 4 ini. Nah, terus berikutnya ini kan 3 ya. Dibagi faktor prima berikutnya apakah 2 dulu? Ini artinya dicoba dulu 2 bisa enggak? Karena ganjil ini genap pasti tidak bisa dibagi 2 ya. Maka apa? Ya kita bagi 3 dulu. Kalau kita bagi 3, kita peroleh apa? Nah, 3 dibagi 3 bisa, tapi 4 tidak bisa. Berarti apa ya? Ini yang kita bagi, karena ini sudah kecil ya. Maka apa? 3 kita bagi 3, ya kita taruh di sini. Ya 3, maka kita dapat 1. Nah, 4 dibagi 3 kan tidak bisa. Maka ini ditulis kembali di sini. Nah, ditulis mana di sini. Nah, setelah itu, ini 1, karena ini sudah 1, mentok ditulis lagi sampai nanti hasilnya ini sampai 1. Berarti apa? Kita lanjut, kita fokus di angka 4 ini, bilangan 4 ini. Ini kan bilangan genap, berarti apa? Pasti bisa dibagi faktor prima 2 lagi. Berapa 4 kalau dibagi 2? Dapat 2. Nah, setelah itu 2 ini adalah masih bilangan prima, berarti bisa juga dibagi 2 kan? Nah, kan tujuan endingnya adalah ininya 1, ini 1 gitu ya. Berarti apa? Kalau 2 dibagi 2 dapat 1. Nah, yang ini tadi yang sudah 1 tulis lagi gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu hasil alias KPK dari bilangan 6 dan 8 alias bagian penyebutnya tadi adalah ini, yaitu berapa? 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 3 kali 3. Jamnya berapa? 24. Ini akan 8 kali 3 ya. Sehingga KPK dari 6 dan 8 itu adalah 24. Maka cara menghitung pecahan ini tadi yang 1/6, nah ini kita jadikan penyebut 24 karena KPK-nya tadi adalah 24 gitu ya, jadi ya. Maka apa? Bentar, saya tarik ke atas. Nah, ini 24 sudah. Berikutnya apa? 24 dibagi 6 dapat 4 kali 1 4 ini. Ya. 24 bagi 8 dapat berapa? Dapat 3 kali 3 9. Karena ini penyebut sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 4 tambah 9, 13. Nah, per 24. Ini ya. Sehingga hasil akhirnya pecahan sederhana.
hasil dari penjumlahan seperti 6 tambah 3/8, hasilnya adalah 13/24. Sehingga jamnya yang mana? Jamnya adalah yang B. Oke, adik-adik ya, 4 soal sudah kita kupas, semoga bermanfaat, dan harapan saya kalian juga harus terus berlatih, terus berikhtiar, semoga 4 soal ini bisa menginspirasi kalian untuk terus belajar, terus mencoba, mencari dengan berbagai cara, harapannya agar kalian semakin sukses. Gitu ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian semua.